Selamat pagi bagi kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah filsafat timur untuk membahas tugas kelompok yang pertama dari filsafat diri. Kiranya pertemuan hari ini akan memantapkan kita untuk memahami filsafat timur. Sebelumnya kami tertolong sama Kak Putri untuk sesi Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan dalam rangka menghadapi perkuliahan kita di filsafat timur ini. Yang pertama, hari ini kita masih memasuki pertemuan yang ke-13. Dengan demikian, kita butuh waktu tambah untuk menyelesaikan perkuliahan kita. Ada beberapa opsi yang akan kita lakukan jika kita sepakat nantinya. Kalau kita mengikuti jadwal resmi, maka kita akan ada 2 kali pertemuan yang resmi. Berarti itu kan berarti kalau ini hari ini pertemuan ke-13, tambah 2 kali pertemuan lagi, berarti kan hanya sampai 15 kali pertemuan. Itu berarti kita butuh 3 kali pertemuan lagi. 3 kali pertemuan. Nah, hal itu disebabkan karena banyaknya kita libur yang berkaitan dengan libur nasional dan kemudian karena tugas saya beberapa minggu yang lalu, sehingga kita akan menghadapi mengganti perkuliahan. Apakah kita sepakat setiap hari Sabtu seperti ini? Itu opsi yang pertama, setiap hari Sabtu seperti ini kita masuk. Itu opsi yang pertama. Sehingga kita pakai waktu hari Sabtu ini dan minggu depan dan minggu berikutnya untuk mengganti perkuliahan kita. Kalau kita sepakat seperti itu, maka kita akan bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Atau opsi yang kedua, pada hari Rabu yang akan datang, kita membahas dua makalah, sehingga kita bisa menyelesaikan satu pertemuan 2 topik. Dan itu kita hitung menjadi 2 kali pertemuan. Nah, kalau kita sepakat seperti itu, boleh. Yang mana kira-kira yang bisa kita sepakati atau yang kita pilih lah sebagai pengganti perkuliahan kita? 2, Pak. Langsung 2 di hari Rabu, Pak. Hari Rabu langsung 2. Yang lain bagaimana? Iya, Pak. Ya, Pak, bisa langsung 2, Pak. Kalau Langsung 2 saja, Pak. Oke, sepakat kita langsung 2. Dengan demikian, konsekuensinya ialah materi setiap kelompok juga harus dikirim segera supaya bisa dibaca teman-teman.
Itu konsekuensinya. Misalnya hari Rabu ini, kalau 2 yang akan kita bahas, berarti sudah harus dikirim 2, mulai dari filsafat Ugatame dan filsafat Tolotang. Jadi itu nanti harus dikirim ke kita, dan siap semua anggota grup mengirimkannya. Siap seperti itu ya? Siap. Oke, baik. Dengan demikian bisa kita teruskan pengganti kuliah kita, dan kita laksanakan dalam pertemuan itu dengan membahas 2 topik satu pertemuan. Baik, silakan Kopti membuka perkuliahan kita dan memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Untuk memulai perkuliahan kita, kami minta kepada Lydia untuk membawa kita dalam doa. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, dan syukur Tuhan kami punya hadirat-Mu, di mana pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesehatan, sehingga kami masih bisa menikmati berkat-Mu Tuhan, dan juga kami masih bisa melakukan perkuliahan kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai perkuliahan kami. Berkati kami Tuhan, berkati hati, pikiran, dan juga jaringan kami dimanapun kami berada, supaya kami bisa melaksanakan perkuliahan kami dengan baik. Berkati juga Bapak dosen kami Tuhan yang akan mengajari kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Lydia atas doanya. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan tugas kelompok yang pertama, yang membahas soal kebudayaan dan filsafat dairi. Dan kali ini kita akan mendengarkan hasil kerja teman-teman kita, Elson, Talardo Saragi, Juria Imani Tosima Simamora, Reni Ritonga, Reja Saragi, Samuel Martu Mananu, dan Susanta Damanik. Kami persilahkan kelompok nanti menyampaikan sajiannya selama 15-20 menit. Setelah itu nanti kita akan masuk pada diskusi. Boleh minta ini Pak, mau share screen Pak. Oke, oh ya, silakan share screen. Silakan kepada kelompok. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan nafas kehidupan, dan terima kasih buat Bapak dosen yang telah memberikan kesempatan kami kelompok 1 ingin memaparkan sajian kami filsafat dairi, yang dimana perlu kita tahui suku Pakpak adalah suku Batak, bangsa yang terdampar di Pulau Sumatera Indonesia, yang dimana suku Pakpak ini terbesar di beberapa kabupaten atau kota di Sumatera Utara dan Aceh, yakni Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Barat, Kabupaten Humbanga Sundutan, Tapanuli Tengah. Mari kita lihat, ternyata tidak semua orang Pakpak berdiam di tanah Dairi, namun mereka juga berdiaspora meninggalkan negerinya dan menetap di daerah baru. Falsafah dan kekerabatan hidup orang Pakpak Dairi akan kita bahas dalam sajian ini. Mari kita asal-usul Pakpak Dairi. Asal-usul Pakpak Dairi perlu kita ketahui, pedalaman dairi sudah ada penduduk asli dan mereka tinggal di Kuta Kacip, Kecamatan Salak. Dan penduduk tersebut dinamai Praja Baju Bigo. Dikatakan demikian karena mereka mempunyai yang terbuat dari bahan kulit, berpakaian terbuat dari bahan kulit. Pengungsi pada tahun lebih kurang 1088 sebanyak 1.500 orang, karena sesuatu hal mereka mengungsi ataupun terutama memasuki daerah pedalaman Pakpak Dairi dan wilayah Karo. Pada dasarnya orang Pakpak sudah mempunyai marga sejak dahulu, karena asal mulanya mereka kemudian waktu mereka berkunjung di Kuta Kacip tersebut, mereka awalnya sudah mempunyai marga, tetapi mereka memiliki lagi membuat ataupun marga-marga baru pada masa mereka datang tersebut. Dan di sini sebagian mereka tinggal di tanah Pakpak dan menjadi suku Pakpak, dan Situkak Rube, Sipukah Kuta, dan Sukut Nitalun di tanah Pakpak.
Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu mengenai penyebaran dan perkembangan Pakpak. Sama seperti Mandailing, Angkola, Karo, Simalungun, dan Toba, suku Pakpak juga termasuk dalam bagian etnis Batak. Suku Pakpak ini tersebar di beberapa daerah. Secara administratif dibagi dalam 2 provinsi dan beberapa kabupaten. Pakpak dibagi menjadi 5 kelompok yang didasarkan pada wilayah komunitas marga yang bahasanya yaitu Pakpak Simsim, yaitu orang Pakpak yang menetap dan mempunyai Simsim. Antara lain terdiri dari marga dalam administrasi pemerintah Republik Indonesia termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Barat. Pakpak yang kedua Pakpak Kepak, itu orang Pakpak dari marga Bintang, Gajah, dan lainnya. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia termasuk dalam wilayah Kesehatan Pertanian dan Kejuruan Sipil. Selanjutnya itu orang Papua yang berdialek agama. Dan lainnya termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumber dan Kecamatan Tigalingga di Kabupaten Dairi. Selanjutnya itu Pakpak Klasen, itu orang Papua yang berdialek dan menjelas antara Temangger, Lampung, dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia. Ini terletak di Ngasenduta, Baru, Kanuli Tengah. Yang selanjutnya itu Pakpak Boang, adalah Pakpak yang menetapkan berdialek Boang, antara lain marga Sambo, Penari, dan saran dalam administrasi pemerintahan wilayah Aceh dari Salah. Orang Papua namun mereka juga berdiaspora meninggalkan dan pergi menetap daerah baru, dan sebagian menetap menjadi suku Pakpak, dan sebagiannya lagi merantau ke daerah lain, dan mereka mengakui sebagai suku mereka, dan mereka juga mengakui berasal dari namun sudah menjadi suku lain. Awalnya adalah orang Mataru, Timur, Sirumpur, Selimbus, Silang, dan Purbaji. Datang dari India. Melihat dari sumber tutur dan sejumlah marga yang terdapat di suku Pakpak yang mengandung ketinggian seperti Margalingga, Mangga, dan Raja. Hal ini lah yang membuat adanya selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Reza. Baik, terima kasih. Sebelumnya permisi, Pak. Pak. Baik, saya akan melanjutkan. Maaf Pak, mikrofon Bapak hidup Pak, jadi kerasa kusut penjelasan penyataan. Oke, baik, saya akan melanjutkannya keadaan dan istilah kekerabatan. Masyarakat Pakpak merupakan suatu kelompok suku bangsa yang terdapat di Sumatera Utara. Secara tradisional wilayah komunitasnya disebut Tanah Pakpak. Tanah Pakpak itu terbagi atas 5 subwilayah, yakni yang pertama Pakpak Simsim, yaitu orang Pakpak yang menetap dan memiliki hak ulayat di daerah Simsim. Terdiri dari Marga Brutu, Sinamo, Padang, Solin, Banurea, Buang Mandalu, Cibro, Sitakar, dan lain-lain. Dalam administrasi pemerintahan Republik Indonesia, kini termasuk dalam wilayah Kabupaten Pakpak Barat. Yang kedua itu Pakpak Kepas, yaitu orang Pakpak yang menetap dan berdialek Kepas. Antara lain Marga Ujung, Bintang, Bako, Maha, dan marga lain-lain. Ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Dairi. Yang ketiga itu Pakpak Pegagan, yaitu orang Pakpak yang berasal dan berdialek Pegagan, antara lain Margalingga, Matanyari, Maibang, Manik, Siketang, dan lain-lain, termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Sumbul, Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi. Yang keempat, Pakpak Kelasen, yaitu orang Pakpak yang berasal dari dan berdialek Kelasen, antara lain Marga Tumangger, Sikentang, Timinambunan, Anak Kampung Kesuhan,
Maharaja Mekah berasal dari lain, termasuk wilayah Kecamatan Perlilitan dan Kecamatan Pakat atau Kabupaten Hubang Hasudutan, serta Kecamatan Barus. Yang kelima itu Pak Boang, yaitu orang Pak yang berasal dari berdialek Boang, antara lain Margasaran, Sambo, Panarik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita masuk dalam istilah kekerabatan dengan saudara inti dan keluarga sekandung atau sinina. Istilah-istilah kekerabatan yang dikenal yaitu bapak atau ayah, inang atau ibu, kakak atau abang, kakak laki-laki atau abangnya, dedahen atau anggi, atau adik laki-laki atau adik perempuan, turang, kakak atau adik perempuan, empung atau poli, itu kakek, empung deberu atau nenek, patua, saudara laki-laki tertua ayah, nantua, istri dari saudara laki-laki tertua ayah, tonga, saudara laki-laki tengah ayah, nantonga, istri saudara laki-laki tengah ayah, papun, saudara laki-laki termuda ayah, nangampun, istri saudara laki-laki termuda ayah, inanguda, saudara perempuan ibu yang lebih muda, panguda, suami saudara perempuan ibu yang lebih muda, nantua, saudara perempuan ibu yang lebih tua, patua, suami saudara perempuan ibu yang lebih tua. Nah, istilah kekerabatan dalam kelompok berunya. Istilah-istilah kekerabatan yang dikenal yaitu turang, atau saudari perempuan. Silih, itu suami saudari perempuan. Bebere, itu anak saudari perempuan. Beru, anak perempuan. Kela, itu menantu laki-laki. Nemberu, itu saudari ayah. Memberu, itu suami dari saudari ayah. Impal, anak laki-laki saudari ayah. Turang, anak perempuan dari saudari ayah. Yang selanjutnya, istilah kekerabatan dengan kelompok puangnya. Istilah-istilah kekerabatan yang dikenal yaitu puhun atau saudara laki-laki ibu. Nempuhun itu istri saudari laki-laki ibu. Impal atau anak laki-laki atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu. Sinisapo atau istri. Silih itu saudara laki-laki istri. Bayongku itu istri saudari laki-laki, istri dari saudara laki-lakinya. Puhun itu mertua laki-laki. Nahampun itu mertua perempuan. Kalak permain itu menantu perempuan. Permain itu anak saudari laki-laki istri. Itulah istilah kekerabatan dalam pak-pak dairi. Yang selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. 2.4 Pemikiran dan filsafat pak-pak dairi. Moto, ulang tipus bulung yang muncul pada zaman dahulu saat teknologi dan pengetahuan belum menjamah kehidupan pak-pak. Dan bila kita artikan secara harfiah, daun jangan sampai terkoyak atau bocor. Daun yang dimaksud di sini ialah daun pisang yang sering dipakai sebagai alas makanan pengganti piring. Karena pada zaman itu, piring hanya digunakan oleh para raja saja. Saat menggunakan daun pisang, pengganti piring untuk makan. Tangan yang satu memegang atau menahan dan diletakkan 5 potong ubi rebus di atasnya, maka daun pisang tersebut akan koyak dan lontongnya akan tumpah semua karena tidak kuat menahan beban. Demikian juga saat pesta anjat dan maupun membe. Orang hanya bisa memakan makanan yang jumlahnya sedikit atau pas dengan daun pisang yang tersedia. Sebab jika orang yang mengambil makanan yang terlebihan akan tumpah dan tidak dapat dinikmatinya. Oleh sebab itu, jangan serakah mengambil makanan yang berlebihan karena bisa disebut saya tidak berarti apa-apa apabila orang lain tidak ada dan tidak dapat hidup sendirian tanpa adanya orang lain. Moto ini juga berlaku pada pelaksanaan pak-pak. Contohnya sederhana, jika seseorang diundang menghadiri acara pesta mengadati pernikahan, sebutlah posisinya sebagai kula-kula, kelimbubu, puang, atau pesemampus dari pengantin pria harus membawa manuk, belagen, dan kembal selampis berisikan beras atau pinapa, delembang maupun enditak, tasak, seperti ayam, tikar, dan sumpit. Selanjutnya persinambul atau perkata-kata yaitu mewakili menggantiin akan memberikan oles dan mandat, ulus dan sarung. Dan sejumlah uang minimalnya senilai yang dibawakan kula-kula tadi. Demikian undangannya sebagai perberu apabila membawa oles akan
menerima balasan seekor ayam lengkap dengan selampis dan tikar, lembang, pinapa, ataupun enditak tergantung dari oles yang dibawakan. Dan terciptalah semacam belancing, yaitu keseimbangan antara pihak berpula-pula hingga ke sualang si 5. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, kita masuk ke penjelasan filsafat rumah adat Pak Dairi. Secara harafiah, makna-makna setiap komponen yang terdapat pada rumah, yaitu ada 10 komponen utama dari rumah adat Pak. Dan setiap komponen memiliki arti masing-masing dalam adat Pak. Yang pertama, hubungan atap. Secara fisik, dapat dijelaskan bahwa rumah adat Pak memiliki bentuk hubungan atap melengkung berbentuk seperempat lingkaran. Dalam bahasa Pak, bentuk ini dimaknai dalam sebuah kalimat petarik-tarik emparas. Igongken Ndegol, yang artinya berani memikul resiko yang berat dalam mempertahankan adat istiadat kebudayaan Pak yang sejak lama telah dimiliki oleh masyarakat Pak. Yang kedua, bagian A. Pada bagian paling atas terdapat sebuah caban atau red cawan yang diletakkan tepat di tengah atas hubungan atap. Simbol ini bermakna simbol kepercayaan Pak yang pada kehidupan lama masyarakat Pak terdapat kepercayaan kepada Dewata Kase-Kase. Yang kedua, tanduk kerbau yang melekat di hubungan atap. Simbol ini memberi makna semangat kepahlawan Puak Pak. Yang ketiga, pada bagian atap juga terdapat segitiga rumah adat Pak. Segitiga ini artinya menggambarkan susunan adat istiadat Pak yang dalam kekeluargaannya terbagi atas 3 unsur yang besar. Yang dapat dijelaskan, yang pertama senina, yang artinya saudara kandung laki-laki. Yang kedua beru, artinya saudara kandung perempuan. Yang ketiga artinya puang, artinya kemanakan. Dan yang keempat, 2 buah tiang besar pada bagian muka rumah adat Pak yang disebut binangun. Simbol ini memberikan arti kerukunan rumah tangga antara suami dan istri. Yang pada bagian kelima rumah ini yaitu 1 buah balok besar yang dinamai melmelen, yang posisinya terletak pada bagian samping muka rumah. Balok besar tersebut melekat menggambarkan kesatuan dan persatuan dalam segala bidang pekerjaan melalui musyawarah, dalam istilah umum disebut gotong royong. Yang keenam, pada bagian segitiga muka rumah terdapat ukiran yang bentuknya bermacam-macam. Yang pertama, berbunga kup-kup dapat dijelaskan bermakna tali persaudaraan yang begitu erat dan tak terpisahkan ketiga belah pihak. Yang kedua, berbunga kembang. Yang ketiga, berbunga pencur, menggambarkan bahwa suku Pak juga memiliki darah dan jiwa seni yang tergambar dalam berbagai bentuk ukiran dan seni suara yang dimiliki sejak masa kehidupan lama. Yang ketujuh, bagian tangga rumah. Pada rumah adat Pak biasanya terdiri dari bilangan ganjil, yakni 3, 5, dan 7. Hal ini bermakna bahwa penghuni rumah ini adalah keturunan raja atau margatana. Sebaliknya, yang memaknai tangga rumah genap, yang menandakan rumah tersebut bukan keturunan margatana atau genengan. Pintu masuk dari bagian bawah kolong rumah menunjukkan kerendahan hati dan kesigapsiagaan. Yang kedelapan, fungsi rumah adalah penggunaan rumah adat Pak adalah tempat pemusyawaratan mengenai masalah yang menyangkut kepentingan umum dan tempat mengadakan upacara-upacara adat istiadat. Bagian yang ke-9 ialah pilo-pilo digantung dalam segitiga di permukaan rumah adat Pak. Hal ini menggambarkan hubungan harmonis antara masyarakat dan pemimpinnya sebagai lambang kebijaksanaan pimpinan dalam mengayomi masyarakatnya. Kemudian bagian selanjutnya dijelaskan teman saya. Baik, selanjutnya filsafat adat dan budaya. Jika kita ingin menjelaskan upacara-upacara Pak, kita tidak harus berpedoman pada teori-teori yang ada, namun ada beberapa teori yang diajukan yang bisa digunakan sebagai kerangka acuan. Ada teori masa krisis hidup individu atau rites de passage yang dikemukakan oleh A. van Gennep. Teori ini digunakan sebagai pedoman dalam menyesuaikan upacara-upacara masa peralihan dari masa kanak-kanak, masa hamil, kelahiran, dan lain-lain. Agar mampu menjelaskan upacara-upacara yang berhubungan dengan kepercayaan dan lingkungan, kita dapat menggunakan komponen-komponen yang digunakan oleh Kunjaraningrat yang terdiri dari komponen yang pertama, tempat upacara, selanjutnya saat upacara, yang ketiga benda-benda dan alat upacara, dan yang terakhir orang-orang yang melakukan upacara. Bagi masyarakat Pak, istilah upacara mereka sebut itu sebagai kerja. Pengertian upacara menurut kamus istilah antropologi adalah sistem aktivitas atau rangkaian tindakan yang ditata oleh adat yang berlaku dalam masyarakat yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam masyarakat bersangkutan.
Masyarakat Pakpak umumnya mengenal dua bentuk upacara atau kerja. Yang pertama itu kerja baik, artinya upacara yang berhubungan dengan sukacita atau kebahagiaan. Contohnya seperti hasil panen meningkat atau anak lahir, seperti itu. Lalu yang kedua ada kerja jahat. Maksudnya jahat bukan jahat seperti dalam bahasa Indonesia, tapi jahat di sini artinya suatu perasaan sedih, duka, atau keadaan jiwa yang pahit akibat suatu kejadian yang menyedihkan, pilu, dan lain-lain. Dapat diartikan jahat adalah suatu upacara yang dilakukan masyarakat yang ada hubungannya dengan duka cita. Berikut beberapa kerja yang ada di masyarakat Pakpak, yaitu yang pertama merenakan merasa atau nakan raja. Jika seorang wanita Pakpak yang hamil, maka diadakan upacara merenakan merasa. Ada beberapa istilah yang digunakan masyarakat bagi wanita hamil. Jika umur kehamilan 2-3 bulan disebut merbena udan ideleng, atau mulai turun hujan di gunung. Lalu ada juga istilah ibagasen rebu, keadaan berpantang, artinya wanita yang sedang hamil dilarang melakukan aktivitas yang dipercayai mampu mengganggu janin dalam kandungan ibu hamil tersebut, seperti makan makanan tertentu, misalnya telur ayam yang tidak jadi ditetaskan dan melakukan hubungan intim. Nakan rasa adalah makanan yang terdiri dari nasi yang diberi garam, bungke, dan sayur-sayuran berupa pucuk labu dan singgaren. Ikannya adalah ikan sungai atau ikan simalun-malun yang dimasak dengan diasapi. Makanan tersebut mempunyai arti, contohnya bungke yang rasanya pahit, yang melambangkan darah yang pahit sehingga tahan terhadap penyakit. Singgaren menjauhkan penyakit. Arti singgar adalah hujan gerimis yang dapat mengakibatkan sakit. Pucuk labu berarti lambang anak yang akan lahir kemanapun setelah pergi, setelah besar tetap menghasilkan buah. Ikan sungai atau simalun-malun fungsinya menghindari semua penyakit yang akan menimpa si ibu. Selanjutnya ada mangan balbal. Anggota keluarga sering cemas akan dua hal setelah kelahiran. Yang pertama itu air susu ibunya tidak ada, dan juga si bayi tidak mau menyusui. Namun yang sering terjadi bahwasanya tidak ada disebut Oda Murlae Polana, aren tidak berair. Di sini diasosiasikan si ibu dengan pohon aren dan si bayi sebagai tempat penampungan air nira atau tongkap. Untuk menghindari hal tersebut, maka dilakukan upacara mangan balbal. Arti balbal di sini adalah memukul pangkal susu si ibu agar cepat keluar. Selanjutnya mengkelembisi. Mengkelembisi adalah upacara adat yang dilakukan setelah bayinya lahir gitu. Mengkelimbisi berasal dari kata kelembis. Kelembis adalah bagian dada pada daging ayam. Setelah sang buah hati lahir, maka pihak pemberi pengantin perempuan atau kula-kula datang membawa makanan serta lauk pauk ayam yang telah dipotong-potong sesuai dengan ketentuan dan bagian-bagian tertentu atau sendihi. Setelah sampai ke rumah si ibu yang baru melahirkan, dibentangkanlah tikar khusus atau belagan peramakan. Lalu si ibu yang baru melahirkan disuruh duduk di situ. Setelah itu satu bagian dari potongan daging ayamnya, yaitu kelembis sebelah kanan, dioleskan ke kening si bayi secara berulang-ulang sebanyak 7 kali dengan mengucapkan kata-kata embis ulang meseng, embis ulang manun, embis ulang idulang punggur, embis ulang undabu, dan lain-lain. Setelah selesai upacara mengkelembisi, kemudian potongan daging ayam tersebut diberikan kepada seorang anak yang hadir yang nantinya diharapkan menjaga atau mengasuh si bayi. Selanjutnya upacara menggonting, artinya ialah kegiatan memotong rambut si bayi untuk pertama kalinya. Rambut si bayi yang digunting itu pun dikit aja. Rambut yang dipotong ialah rambut di atas telinga sambil mengucapkan kata-kata dan juga memberikan nama. Pemberian nama bagi si bayi menjadi harapan atau juga cita-cita bagi si bayi. Selanjutnya mertakil. Ada upacara di dalam suku Pakpak di mana upacara tersebut dilakukan sebagai pertanda bahwa seorang laki-laki telah dianggap dewasa. Upacara tersebut dinamakan mertakil. Mertakil bukanlah pengaruh dari agama Islam, sebab sunat dalam Islam sama artinya dengan mertakil pada suku Pakpak dan sering juga disebut sunat Batak. Upacara mertakil biasanya dilakukan di sungai besar yang punya lubuk atau namo. Upacara ini dipimpin oleh seorang datu yang bisa melakukan upacara ini. Adapun kerjaan jahat yang ada dalam suku Pakpak.
Upacara kematian ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama mati bayi. Anak yang baru lahir jika meninggal dikebumikan dekat rumah tanpa diketahui oleh orang lain karena takut diambil orang lain dan dijadikan guna-guna. Selanjutnya mati dewasa, orang yang meninggal dalam usia muda atau dewasa dikuburkan di mana saja, termasuk juga mati entalpok atau mati belum berketurunan. Selanjutnya mati tua, seorang yang meninggal dan telah berkeluarga dikebumikan di kuburan umum. Selanjutnya mati cair tua, bagi orang yang meninggal tapi sudah mempunyai cucu, biasanya diadakan kerjaan jahat sewaktu mayatnya masih di rumah. Pembiayaannya umumnya ditanggung oleh keluarga atau ahli waris yang meninggal itu sendiri karena almarhum enggan mencari atau hasil pencarian atau kerja mendiang selama hidupnya. Jadi biaya diambil dari harta yang ditinggalkan oleh mendiang. Selanjutnya kesimpulan, pada dasarnya orang Papua sudah mempunyai marga sejak dari negeri asal, namun kemudian membentuk marga baru yang tidak jauh berbeda dengan marga aslinya. Penduduk awal daerah Pakpak adalah orang yang bernama Simargaru, Simorgarogar, Sirumpur-rumpur, Silimbiu, Similang, Ilang, dan Purbaji, dan penduduk pertama daerah Pakpak ini adalah pendatang dari India. Moto ulang telpus bulung yang muncul pada zaman dahulu saat teknologi dan pengetahuan belum menjamah kehidupan Pakpak, dan bila kita artikan secara harfiah, daun jangan sampai terkotak atau bocor. Daun yang dimaksud di sini ialah daun pisang yang sering dipakai sebagai alas makanan pengganti piring. Karena pada masa itu piring hanya digunakan oleh para raja saja. Bagi masyarakat Pakpak, upacara mereka sebut dengan kerja, pengertian. Dan umumnya Pakpak mengenal 2 bentuk kerja, yaitu yang pertama kerja baik dan juga kerja jahat. Demikian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih. Baik, terima kasih kelompok 1 telah berusaha memberikan penjelasan tentang filsafat Dairi. Tentu masih banyak hal yang belum mereka presentasikan karena keterbatasan waktu dan tempat. Karenanya kita diundang untuk memberi masukan untuk menambah wawasan kita terhadap filsafat Dairi. Silakan yang mau menambah penjelasan dan masukan terhadap sajian kelompok 1 ini. Silakan. Ada yang mau mulai? Halo, masih ada? Masih ada orang-orang yang mau menambah atau sudah pada kabur semua ini? Atau sama sekali tidak ada membaca tentang filsafat Dairi yang hadir ini? Silakan, ada yang mau menambah? Atau ada yang mau bicara? Itu aja. Ada yang mau bicara? Silakan. Tidak ada juga. Atau ada yang mau bertanya? Pak, izin bertanya Pak, Ronaldi Pak. Silakan. Kan terima kasih atas penyaji telah menghasil paper penyaji tentang Pakpak Dairi. Tadi saya mendengar tentang sila Pakpak Dairi mengatakan tentang kila, sili, impal, sinina. Saya ingin bertanya, apakah ada persamaan tentang Pakpak Dairi dan Pakpak Karo? Karena dalam pertuturan Pakpak Karo ada mengatakan misalnya kita memiliki saudara laki-laki, kita memanggil sinina, ataupun memiliki pariban dipanggil impal. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Baik, saya akan menanggapi pertanyaan dari saudara Roy tadi mendengar sebutan impal, kila, itu ada persamaannya nggak sama
suku Karo gitu. Itu ibaratnya artinya sama, hanya sama penyebutan aja, sama penyebutan. Nah, kebetulan juga sama artinya gitu. Kalau Kila di Pak sama Kila di Karo itu sama tokohnya gitu. Jadi kalau ada juga kesamaan seperti Batak Simalungun itu banyak kesamaan kata-kata juga sama Batak Toba gitu. Yang ada juga hanya kesamaan bahasa saja. Jadi yang untuk menambahi ditambahi kelompok saya. Terima kasih. Silakan. Baik, saya mau menambah sedikit, Pak. Maksud dari Reja sudah perabatan yang ditanyakan oleh saudara Roynal. Memang benar, itu sama dengan Karo. Karena apa? Jabatan ataupun seseorang Kila itu sama dengan yang dibahas di Pak Dairi ini. Dan juga masuk tadi Impal. Impal itu sama juga anak dari adik bapak gitu. Jadi putri dari adik bapak itulah jadi Impal kita. Dan semuanya itu mempunyai keterkaitan dan kesinambungan. Menurut saya ada persamaan yang sangat persis. Dan juga di Batak Toba juga gitu. Ada Pariban kan. Pariban sama dengan Impal, itu sama aja posisinya itu. Demikian, terima kasih. Sedikit menambahi dari ada semacam makalah yang saya dapat di website Script. Di sini dibilang bahwasanya diperkirakan awalnya masuk ke Pakopaki ini ke Tanah Karo dan menetap di sana. Dan ini menjadi bukti bahwasanya ada kedekatan bahasa antara suku Karo dan Pakpak. Demikian juga dengan adanya marga Cibiro atau Sibero di Karo, Maha, Lingga, Sinulingga di Karo, dan lain-lain. Nah, dari marga-marga aja kan ada mirip, ada marga yang mirip yang di Karo dan juga di Pakpak. Di sini jadi karena awalnya ke Tanah Karo dan menetap di sana lah, makanya ada istilah-istilah yang mirip antara Pakpak dan Karo seperti itu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang lain mau bertanya? Saya ingin menambahkan sedikit dari pertanyaan Roy, bahwa memang ada juga persamaan dari Pakpak sama suku Karo, tapi ada juga perbedaan seperti makanan khasnya. Kalau makanan khas Pakpak itu seperti peleng, baru kalau makanan khas suku Karo itu BPK. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain yang menambahkan? Atau yang bertanya? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Terima kasih atas pemaparan dari penyaji. Saya ingin bertanya, apakah upacara-upacara adat yang ada di Pak ini masih dia lakukan sampai sekarang? Karena kalau masih dilakukan, yang dalam upacara yang mengkelembisi itu ada dikatakan kekuatan gaib tersebut diberikan kepada si bayi. Apakah kalau misalnya masih dilaksanakan kan, apakah ini tidak bertentangan dengan agama karena menggunakan kekuatan gaib? Bukan kayak ini termasuk okultisme? Terima kasih. Silakan. Ada pertanyaan dari Daniel juga, Pak. Sekalian kami jawab dua-duanya atau bagaimana, Pak? Sekalian lah, sekalian. Silakan. Ada yang mau menjawab? Saya coba menjawab pertanyaan dari Dani yang pertanyaannya mengenai filsafat ciri khas dari Pak Dairi.
saya ambil di sini seperti yang kami tulis dalam makalah, itu ada dikatakan di sana ulang telpus bulung. Ini yang menjadi filsafat ciri khas dari daerah Pak. Yaitu bagian di ulang telpus bulung ini berarti kan bahwasanya manusia itu tidak bisa berdiri sendiri, harus ditolong orang lain. Dan di upacara adat pun ini juga berlaku bahwasanya melalui ulang telpus bulung ini bahwasanya setara adanya keseimbangan antara pihak Beru, Kula-Kula, Silang dan Kesuang Siling. Saya rasa ini yang menjadi filsafat ciri khas dari orang Papa Dairi. Terima kasih. Oke. Apa lagi yang menambah? Baiklah, saya akan menambah jawaban teman saya Reni untuk pertanyaan Daniel yang ciri khas filsafat Dairi kira-kira. Sama seperti yang dibilang teman saya tadi, ulang telpus bulung itu juga berarti dalam kehidupan sehari-hari mereka mengatakan jangan jadi serakah, kan di dalam filsafat Dairi itu ulang telpus bulung yang berarti jangan sampai daunnya bocor. Kan kalau misalnya kita mengambil serakah pasti bocor. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga filsafat Dairi menekankan jangan ada keserakahan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih teman saya. Oke. Ada yang menambah? Silakan. Nggak ada. Atau yang bertanya lagi? Ada pertanyaan Palma lagi, Pak. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Palma mengenai apakah ini tidak berlawanan dengan agama. Nah, seperti yang kita tahu di Kabupaten Dairi sendiri agama yang menjadi mayoritasnya yaitu Kristen. Nah, bagaimana kan di adat Mengkolombisi ada tentang kekuatan gaib. Apakah ini masih dilakukan atau enggak? Menurut seperti adatnya masih dilakukan, cuman bagaimana mengartikan adatnya yang diubah sehingga adat ini nilai kebudayaan ini tidak hilang seperti itu. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Daniel. Silakan. Sudah, Pak. Sudah dijawab tadi, Pak. Sebelumnya. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Silakan. Di filsafat istri dari anak laki-laki itu tidak boleh berbicara dengan gila atau orang tua laki-laki suami. Apakah di Dairi ini juga demikian? Terima kasih. Maaf saudara Kak Koni, suaranya tidak jelas berdengung ke kami. Tidak terdengar sama sekali. Tolong diulangi lagi pertanyaannya, kurang jelas. Saya ketik aja ya, Pak. Kayaknya jaringan, Pak. Oke. Sambil dia mengetik, ada yang lagi yang lain? Silakan kalau ada yang lain. Tidak ada lagi. Kita tunggulah dulu siapa tadi si Koni menulis. Kita banyak nggak datang ya hari ini. Yang hadir seharusnya kita 29 orang, yang hadir ini 23 orang ya. Berarti ada 6 orang yang tidak hadir.
Ya, ini sudah ada pertanyaannya. Silakan dijawab. Silakan. Ada yang mau jawab? Saya Pak, sedikit Silakan. dari Konisara mengemukakan itu tidak boleh berbicara dengan gila atau orang tua laki-laki suami kita. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah filsafat Pak Dairi sudah sedemikian? Menurut kami penyaji, maksud Kak Koni ini tidak kami temukan dalam filsafat Dairi. Karena tidak ada dominan mengatakan istilah dari anak laki-laki tidak boleh berbicara dengan gila ataupun orang tua laki-laki suami kita. Tidak ada kami temukan istilah itu tidak boleh berbicara. Terima kasih, itu tanggapan saya, Pak. Oke, yang lain ada? Ada yang memberi masukan tambahan lagi? Jawabannya sama dengan Susanto tadi. Sama, Pak. Saya Pak sedikit menambah ya Pak. Silakan. Memang tentang ini kami tidak menemukan, saya pribadi tidak menemukan sumber yang menekankan itu ya. Tapi di sini kebetulan ada orang Pak saya tanyakan tentang masalah itu bisa-bisa aja, tapi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan ada lebih segan gitu. Kalau di Karo mungkin kan memang sama sekali tidak boleh. Kalau di Pak Dairi kata mereka bisa aja, tapi dengan menggunakan bahasa yang lebih segan menyegani gitu, atau tidak sebebas sama yang lain gitu Pak. Terima kasih. Oke. Baik. Masih ada lagi? Oke, kalau tidak ada, supaya saya beri masukan ya. Kalian mengerjakan ini dari sumber-sumber mana nih? Internet? Nggak ada buku-buku ya yang kalian dapatkan ya? Ya. Bagaimana ya? Kalau saya baca semua tulisan ini, saya bandingkan dengan tulisan teman-teman yang lain, artinya dari semester-semester lalu, ini banyak sekali sama. Banyak sekali. Apakah saya katakan tadi sama sumbernya atau langsung makalah itu di copy paste. Itu yang saya belum pastikan. 3 makalah kalian sekarang ini A, B, C sama semua. Ya, ini nggak tahu saya mana yang pertama, mana yang kedua kan. Itu yang saya lihat sekarang. Kalau saya tunjukkan aja sama kalian, sama semua. Ini saya mengajar tahun yang lalu. Lalu kalau kalian baca ini semua ya, sama ini kan, kesalahan yang sama pun sama terjadi kan. Ini tahun yang lalu sudah saya ini sama ini. Ini sama persebarannya, kalimatnya, titiknya sama.
Nggak ada bedanya, ini kan pak sing semua. Ini kemarin saya sudah klik ini. Ini semua sama ini tuh keadaan, ya. Kemudian ada pemikiran pak ulang telpus bulung, sama kan? Kalimatnya sama. Nah, kemudian filsafat rumah adat, ada bunga atap, sama kalimatnya sama. Kemudian filsafat adat dan budaya, ya ini semua sama. Mere nakan merasa nakan raja sama, hurufnya sama, bentuknya sama. Mangan balbal kan sama. Ini umbis ini semua sama ini kan, semua ini. Enggak ada bedanya dengan sajian kalian semua. Persis itu. Ya, baru menggunting, kan? Mertakil, kan? Kemudian kesimpulan, antara kesimpulan ini yang berbeda, agak ada perbedaan sedikit. Jadi saya nggak tahu bagaimana cara bekerja kita. Kalau copy paste dari yang lama, ya gimana ya? Bisa ya kalaupun saya katakan ulang, kan ya yang mau diulang ya. Yang saya maksud begini, ada filsafat dari misalnya, salah satu aja, jangan semua kalian menjelaskan. Kalau kalian ambil misalnya satu dari filsafat dari itu, apa yang menarik misalnya, yang hendak kalian bahas. Contoh, kalau kalian tertarik dengan pemikiran orang Dairi, misalnya tentang rumah, nah filsafat tentang rumah, itu aja kalian bahas. Supaya jangan sama dengan orang lain. Jadi tentang rumah ini aja kalian bahas. Tahu ya semua. Ini kan salah satu filsafat itu saya katakan kan pandangan hidup. Jadi bagaimana orang Dairi melihat rumah. Itu saja kalian bahas. Tahu usah yang lain-lain itu. Jadi pembahasan kita tentang rumah dan tradisi Dairi makin mendalam. Sehingga tulisan kalian tidak akan sama dengan orang lain. Gitu. Atau kalian tertarik misalnya mengenai topik adat dan budaya. Misalnya tentang apa ini? Tentang makan misalnya. Bagaimana orang Dairi misalnya berfilsafat mereka tentang merasanakan raja misalnya. Ini aja dibahas. Mangan balbal kan banyak, ada beberapa ini tentang makan lah. Bagaimana orang Dairi itu memahami itu semua. Jadi satu. Bandingkan kalian nanti dengan suku-suku lain supaya berbeda. Atau misalnya dengan filsafat lain. Yang pokoknya satu apa aja, satu topik saja. Nanti pun saya katakan ujian akhir semester kalian begitu, ambil satu topik, bahas dia lebih dalam supaya jangan sama dengan teman-teman. Nah kalau saya buka nanti punya yang lain kelas A dan C sama ini. Sama ini, semua ini seperti ini. Hanya bedanya mereka pakai baju. Kalian kan nggak pakai baju kan? Nah, saya sudah katakan kalau membuat membuat makalah itu pakai baju. Jangan telanjang seperti ini. Kan sudah saya katakan cara membuat makalah kan. Kalau saya tunjukkan punya teman kalian ini, memang sudah mulai bagus dia.
sudah punya baju, punya daftar isi, ya, tapi masih isinya memang nggak sama dengan kalian. Mereka sudah buat ini seperti ini kan. Mereka sudah pakai baju nih. Dibuat seperti ini kan. Kemudian mereka buat kata pengantar, mereka buat daftar isi secara otomatis, itu kan sudah berarti makalah itu kan sudah mulai keren kan. Jadi dia sesuai dengan bagaimana membuat makalah secara ilmiah. Mereka sudah lakukan. Ini ada latar pendahuluan, latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan makalah. Ya, baru mulailah mereka membahas. Ini kan sudah lumayan lah ini. Tapi isinya sama seperti kalian itu. Nah itu. Jadi ya tidak apa-apa lah, mereka ini sudah lumayan lah sedikit. Ya. Oke, saya kembali kepada apa kalian, hal-hal yang akan kalian perbaiki selain yang saya sampaikan tadi secara umumnya. Ke depan, itulah saya katakan tadi, buatlah makalah standar ilmiah. Ya, makalah standar ilmiah itu pakai baju, saya katakan tadi. Pakai, kan sudah pernah saya ajari kalian kan soal itu kan, bagaimana membuat makalah yang baik ilmiah. Ada kata pengantarnya, ada daftar isinya, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat gitu ya. Itu kan itu sebenarnya yang harus dikerjakan mahasiswa. Kalau seperti ini apa namanya? Asal ada gitu ya, enggak ilmiah dia. Apa cara-cara menyajikannya tidak ilmiah. Gitu. Yang kedua, usahakan antara ini catatan kaki ini dengan ini hurufnya sama dengan apa ini? Dengan induknya atau makalahnya ini sama. Kalau ini Times Roman, ini pun harus Times Roman. Gitu. Itu makalah yang ilmiah. Kemudian seperti ini Dikbud, survei monograf kebudayaan, ini kan tidak ada spasi dan sebagainya. Ini ketahuan ini dia apa? Di-convert dari PDF ke Word. Lalu tidak diedit. Makanya Batara Sangtinya pun tidak pakai spasi. Lalu ini tidak bisa diakses. Ini. Kalau kalian klik ini, tidak ada yang bisa dicari apa sumbernya. Tidak ada. Tengok ini, nggak bisa kan? Berarti ini tidak ilmiah. Lalu cara membuat apa catatan kaki ini nggak boleh seperti ini, harus ada nama penulis, nama judul artikel, lalu alamat websitenya. Ini nggak layak menjadi sumber karena tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian ini Andi Payung, dia ini nggak boleh miring. Karena yang ditulis miring itu hanya judul buku. Kalau judul artikel itu tidak perlu miring. Cukup tanda petik sejarah budaya Pakpak, tutup petik. Baru dalam Akademi Edu kan. Nah, jadi tidak boleh dia huruf italik, tidak boleh huruf miring. Baru ini tidak boleh. Catatan mata kuliah ilmu dasar itu tidak ilmiah, tidak bisa dijadikan sumber ilmiah karena itu masih catatan, belum diterbitkan ya. Yang bisa dipakai menjadi sumber ilmiah ialah buku-buku yang standar nasional ya. Ada ISBN, International Serial Number Book, ISBN. Atau ISSN. Nah, jadi harus ada apa bukti secara ilmiah. Kalau catatan kuliah tidak bisa jadikan sebagai sumber ilmiah. Nah, ini tadi sudah ada di atas. Ini miring, di sini sudah benar, tapi S, B, P itu tidak ditulis dengan baik. Ini kan?
Ini diakses pada 8 November 2021 pukul 20.15. Ini diakses 9 November. Jadi ada tanggal 8, ada tanggal 9 tanpa jam. Ya, jadi sama semua kan, sumbernya sama tapi cara mengaksesnya beda. Mungkin satu di rumah si Reja, mungkin satu di rumah si Elson kan. Jadi beda tanggalnya, cara mengaksesnya kan. Jadi ini kan. Nah, hal-hal seperti ini harus hati-hati. Satu sumber tapi diakses berbeda hari. Nah, ini komunitas Batak. Lalu kalau kita klik ini kita klik, maka akan muncul ini. Jadi kalau kita cari tulisan kalian ini di sini, yang mana? Ini nggak ada artikel di sini kan? Dan nggak ada artikel. Mengapa kita sulit mencari artikel kalian itu? Karena tidak ada kalian buat penulisnya. Yang mana dia? Jadi dalam menulis sebuah artikel harus lengkap. Kalau misalnya ini, kalau ini yang kalian ambil, contoh ini, Rumah Gorga Batak, ini tulisannya, artikelnya. Harus kalian cari siapa penulisnya ini. Ini kan semua ini kan tentang rumah ini. Kalian cari siapa penulisnya. Ini penulisnya kan Ama Marlan Simanjuntak. Baru di apa kalian nanti di papernya tulislah Ama Marlan Simanjuntak, baru tanda koma, tanda petik, buatlah judul artikel dia. Ini Rumah Gorga Batak, tutup petik, koma dalam www.batak komunitas batak.com. Diakses tanggal sekian. Itu caranya. Jadi kalau kalian buat seperti ini dalam paper kalian ini nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, nggak bisa. Karena apa? Karena tidak ada nama penulis. Nah ya, jadi perbaiki nanti ini. Nama penulisnya siapa? Kalau kita cari misalnya moto ada Batak Pak di apa tadi? Di website tadi, yang ini, di mana itu? Moto, ini kan kita cari sekarang di sini. Moto ada Batak Pak. Di mana dia apanya? Kolomnya. Gak ada kan? Ada di sini, moto. Coba kalian baca dulu. Di ruang mana dia? Ini kan Rumah Gorga. Ini Gondang Batak. Ini 9 nilai. Horas para Pak Fiesta. Filsafat tentang pertuturan. Di mana dia ada berbicara soal tadi yang kalian tulis. Ini upasanya Halak Batak. Istilah waktu, rumah khas, Gondang Batak, Rumah Gorga. Tidak ada tampak di sini artikel yang kalian rujuk. Nah, jadi makanya saya katakan itu tidak ilmiah. Yang ini. Semua karya ilmiah kita harus terbukti ya. Itu namanya karya ilmiah. Bisa dibuktikan secara daya nalar. Ya, secara ilmiah. Ada fakta.
Nah, kemudian ini tidak ada penulisnya kan? Tapi ketika kita akses ini, saya klik ini, nggak ada. Safari can't open this page. Ini nggak bisa dibuka. Langsung begini dia. Itu berarti sumber kalian invalid. Jadi kalau kalian mengambil sebuah sumber dari internet, harus coba kalian buka. Kalau nggak bisa dibuka, jangan gunakan. Karena itu tidaklah sumber ilmiah. Makanya ini tidak bisa dijadikan sumber ilmiah. Nah, kemudian sumber lain juga yang kalian buat dari internet, karena semua yang apa kalian ini dari internet ini. Kalau kita klik ini kan, kalau saya klik ini, yang keluar ini, asal usul Pak Dery. Lalu kita cari sumbernya, siapa penulisnya, nggak tahu kita sampai habis ini, nggak ada. Mengapa? Karena ini repositori dari sebuah universitas. Ini nggak ada. Sampai ke bawah nanti. Ini nggak ada. Nggak ada penulisnya kan? Karena ini adalah repositori dari Winsu AC ID. Jadi kalau repositori tidak lengkap datanya, tidak boleh dijadikan sebagai rujukan. Karena ini langsung bab 3 kan? Jadi tidak ada nama penulis. Ya memang repositori nggak mau dia menunjukkan lengkap. Karena takut dia dikutip oleh orang lain. Maka dia akan potong-potong gitu. Nah, supaya jangan dijadikan menjadi sumber ilmiah. Nah, jadi kalau menulis sebuah sumber, jangan asal menulis sumber. Harus jelas sumbernya. Karena ketika saya mengklik itu, membuktikan kalian membaca sumbernya, saya harus harus saya klik, saya masuk ke dalam. Nah, ini di beberapa catatan dari saya, ya kelompok terserah perbaiki dengan meneruskan apa yang ada ini, nggak apa-apa. Tapi nilainya ya pas-pasan ya. Tapi kalau kalian ganti dengan model yang bagus, jangan sama dengan saudara-saudara kalian yang telah menuliskan ini semester yang lalu. Karena catatan saya dengan semester yang lalu seperti apa yang saya sampaikan sekarang ini, saya sampaikan kepada mereka. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, intinya sebenarnya saya mau melatih kalian melihat filsafat timur itu dari diri kita, dari budaya kita yang terdekat. Lalu kalian memahami filsafat itu sebagai falsafah pandangan hidup. Kalian urai dengan baik. Itu bagus, dan itu akan mendapatkan nilai baik. Tapi kalau seperti ini tadi, kalian hanya copy paste dari berbagai sumber, tapi tidak valid lagi, ya pasti akan mengurangi nilai kalian. Oke, dengan demikian berakhirlah perkuliahan kita hari ini. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Pak, izin Pak ingin bertanya sedikit. silakan. Hari Rabu kan Pak 2 kelompok nih Pak. Kan seharusnya yang kelompok 3 hari Rabu ini kian kan Pak mengirim. Jadi ini Pak, kapan tenggat waktunya Pak yang diberikan kepada kelompok 3 Pak? Ya dikirimlah sebelum hari Rabu. Misalnya Minggu sore atau Senin pagi terserahlah, karena kita kan baru putuskan kan. Atau Baik, satu hari sebelum hari Rabu boleh.
Baik, Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, Pak, kami mau tanya. Untuk perbaikan dikirim minggu depan ini, Pak. Pas hari Rabu. 1 minggu berarti ini kan 1 minggu setelah kalian ini kan hari Sabtu, Iya, Pak. bukan hari Rabu ini. Kan 1 minggu, pokoknya 1 minggu lah. Setelah menyaji 1 minggu. Berarti kalian hari Sabtu depan. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Kalau apanya nanti formatnya buat ya 2B filsafat garis bawah filsafat diary garis bawah perbaikan. Itu formatnya. Sehingga nanti saya tahu itu perbaikan. Kalau sekarang kan filsafat kodenya kan formatnya 2B underscore filsafat diary. Baru nanti untuk perbaikan itu 2B underscore filsafat diary underscore perbaikan. Gitu ya. Ada lagi? Tidak lagi. Baik, kalau tidak ada, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Hari Rabu yang akan datang kita akan membahas 2 topik. Yang pertama itu filsafat kepercayaan Ugatame dan filsafat Tolotang. Oke, silakan Pak, siapa namanya Pak Komti memilih salah seorang dari kita untuk berdoa. Baik. Untuk menutup perkuliahan kita, kami minta kepada Gloria untuk membawa kita dalam doa. Baiklah, untuk menutup perkuliahan kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Tuhan, kami telah selesai melakukan perkuliahan kami. Berkati apa yang kami pelajari hari ini agar dapat berguna bagi masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, berkati aktivitas yang akan kami lakukan dalam 1 hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar semua terjadi atas kehendak Tuhan. Di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, makasih Glory. Selamat berakhir pekan. Persiapkan dirimu untuk ibadah besok. Dan salam buat orang tua. Horas menjua-jua Jehobu. Horas, Pak. Horas, Pak. Horas, Pak. Pak.